syukur kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin memberikan sorak-sorai terbaik untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan melalui pujian kami Tuhan. Karena kuasa-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Syukur.
Haleluya, haleluya. Dan tibalah saatnya untuk kita bersama-sama bangkit untuk memuji nama Tuhan. Dan biarlah nama Yesus saja ditinggikan atas pujian. benteng dan kekuatan kami. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan terakhir dalam hidup kami. Mari kita sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku
batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Bersamamu di dalamku, walau badai berdebar di dalam hidupku ini. Setiap pribadi kami, Allah yang kenal pribadi kami, masa lalu kami, diri kami sekarang, dan akan masa depan kami di dalam tangan. Terima kasih Bapa.
Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita semua bersuka cita karena Tuhan tempat perlindungan kita. Tuhan menjadi Tuhan dan Allah kita. Dia luar biasa, Dia tahu apa yang selalu kita perlukan, saudaraku sekalian. Sehingga kita tidak perlu khawatir untuk apapun juga. Amin. Dia memberi kekuatan kepada kita, Dia menggembalakan kita, Dia memberi kesehatan kepada kita. Bahkan jaminan masa depan Tuhan sediakan bagi kita. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini. Siapkan hatimu dan bukalah selebar-lebarnya, izinkan firman Tuhan mengoperasi, membentuk kita sekalian. Kita bangkit berdiri, kita ucapkan lebih dulu ikrar pelaku firman. 1, 2, 3. Ikrar pelaku firman. Dengan membuka hati kepada Tuhan Yesus, saya bersedia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dipenuhi dan dibentuk oleh firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, memberi respon dan deklarasi firman Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan khotbah kepada kita. Saya beri judul, saya tidak mau khawatir. Mari kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Saya tidak mau khawatir. Amin. Saudaraku sekalian, Alkitab jelas sekali menegur umat Tuhan agar jangan melandasi hidupnya dengan khawatir. Kekhawatiran memang bisa menggerakkan orang, bahkan sangat. Namun itu bukan landasan yang baik untuk kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku sekalian, bahkan ketika kita jadi anak Tuhan, setiap hari masih dipenuhi dengan kekhawatiran, kita seolah-olah aman-aman saja, tidak merasa ada yang salah. Toh semua orang begitu. Hari ini saudara, saya ingin kita mengerti bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita luar biasa. Dia menegur kita agar supaya kita tidak hidup dengan khawatir. Amin. Mari kita baca dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Kita baca bergantian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir
dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan dengan jelas-jelas menegur, menasehati agar supaya kita tidak hidup dengan khawatir. Saudara-saudara, khawatir itu pembawaan diri kita. Betul? Yang kemudian kita pikir itu memang milik kita. Jadi dari lahir sampai tua saya ini memang pengkhawatir. Jadi saya tidak bisa berubah. Ada kabar baik bagi saudara. Saudara tidak perlu jadi pengkhawatir. Amin. Tuhan sudah menang di kayu salib dan Dia memberikan kemenangan kepada kita untuk tidak lagi hidup dalam kekhawatiran. Jadi saudaraku sekalian, penerimaan kepada diri saya adalah pengkhawatir itu harus ditolak. Karena itu merintangi rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Jika kita masih hidup dengan khawatir, kita tidak bisa hidup dalam tuntunan Tuhan. Kita tidak bisa menjadi maksimal seperti rancangan Tuhan. Kita tidak bisa berkemenangan seperti Abraham misalnya, seperti Nuh, seperti Daud. Mereka harus menyangkal dirinya. Paling tidak mulai hidup dengan iman. Amin. Nah, saya ingin katakan kepada saudara begini. Khawatir itu adalah satu kehidupan yang didasari pada sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu lepas tangan. Tuhan tidak memperhatikan hidup kita. Tuhan tidak bisa mencukupi kita. Tuhan tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Makanya saya harus mengkhawatirkan diri. Saudaraku sekalian, saudara-saudara, khawatir adalah sebuah kehidupan yang didasari pada sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu tidak memelihara kita. Khawatir adalah sebuah keyakinan yang berkata bahwa penyediaan Tuhan itu terbatas, enggak banyak. Jadi saya harus rebutan, saya harus siapkan lumbung yang banyak, saya harus menghabiskan hari-hari saya, waktu saya untuk berebut, mendapatkan kesempatan, cari duit sebanyak-banyaknya, cari kesuksesan sebanyak-banyaknya, cari apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau kita tidak bisa sama seperti orang lain, kita merasa khawatir. Dan kita didorong oleh kekhawatiran itu untuk hidup mengejar sesuatu. Apakah itu enggak bagus, Pak? Tidak bagus. Karena saudara-saudara, Yesus menjelaskan, kalau seisi dunia ini sudah engkau dapat, ya, dan Tuhan bilang, ayo pulang, mau apa? Jadi hidup ini menurut ayat yang kita baca dari perkataan Tuhan, saudara-saudara, bahwa hidup ini
tidak untuk cari makanan dan minuman. Kalau Tuhan hari ini datang di sini, Dia dalam wujud manusia. Kira-kira Tuhan ngomongnya sama dengan ini atau beda, saudara-saudara? Saudara-saudara, itu kan sudah 2000 tahun yang lalu. Saya ngomongnya tahun 2000 tahun yang lalu. Sekarang sudah situasinya berbeda. Jadi ya Tuhan akan ganti dengan nasihat yang lain. Tidak, saudara-saudara. Kalau Tuhan datang hari ini, pendapat Tuhan tetap sama. Amin. Saudaraku sekalian, mari kita mengerti dua hal saja. Yang pertama adalah hidup itu tidak untuk khawatir. Ya, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk ada di dalam dunia ini tidak untuk sebuah tujuan khawatir. Silahkan jalani hidupmu dengan khawatir ini, khawatir itu, dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, tidak. Tuhan berkata, khawatir itu tidak menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu. Khawatir itu tidak menambahkan umurmu. Saudara-saudara, kita harus berpindah kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan turut bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kita itu tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Kalau rasanya hari ini jalanku salah, tenang aja. Tuhan bisa menolong kita. Asalkan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Saya bertobat, saya mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan akan menguduskan dan menyucikan kita, akan mengampuni kita. Jadi tidak perlu stres. Bagaimana ya, dosa saya banyak, kelemahan saya banyak, enggak usah dipikirin. Tuhan sudah tahu. Dan Dia akan turut bekerja sama di dalam segala sesuatu dalam hidup kita, saudara-saudara, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena kalau khawatir itu dituruti, khawatir itu akan membinasakan kita. Khawatir itu akan merusak hidup kita. Khawatir itu akan membuat saudara dan saya lemah. Khawatir itu akan membuat hidup kita salah. Ya, saudara-saudara, dan yang teristimewa, kesempatan terbaik kita dalam hidup ini akan hilang, terlewatkan. Sebab bayangkan, ayo rajin kebaktian. Saya khawatir, Pak, nanti kalau saya kebaktian saya nggak dapat duit. Ayo menyanyi berkobar-kobar bagi Tuhan. Saya khawatir, Pak, nanti orang bilang apa kalau saya semangat. Ya, ayo kita berdoa. Ya, itu bukan untuk saya khawatir, saya tidak bisa jalani. Ayo baca Alkitab. Ya, saya khawatir, baru baca 2 ayat sudah ketiduran, Pak. Ayo melangkah dengan iman. Kalau sakit, percaya oleh bilur Tuhan. Ya, tapi Tuhan kan pakai obat juga toh, Pak. Jadi semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita selalu dihadapi dengan khawatir. Kita mau memberi khawatir, jangan-jangan uang saya habis. Kita mau mengampuni, kita khawatir. Jangan-jangan orang yang diampuni nanti malah melawan saya. Ya, kita mau mengasihi, khawatir. Nanti jangan-jangan hasilnya malah kurang baik.
Saudaraku sekalian, itulah khawatir. Namun Tuhan ingin kita hidup dengan iman. Amin. Sekalipun tidak mungkin Abraham dia percaya kepada Tuhan dan pergi kepada janji Tuhan. Sekalipun Abraham pernah gagal, pernah takut dengan Abimelek, dengan Raja Mesir dan lain sebagainya, sehingga dia mengaku istrinya itu adiknya. Tidak apa-apa. Tuhan akan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Yang penting pokoknya Tuhan akan selalu menuntun. Kalau kita selalu berpikir hidup ini terserah saya, berarti kita mengandalkan diri kita. Dan diri kita itu adalah digerakkan oleh kekhawatiran. Dan yang perlu kita camkan adalah cara hidup orang yang tidak mengenal Allah. Siapa merasa saudara umat Tuhan? Di antara saudara siapa yang merasa bahwa saudara adalah umat Tuhan? Saudara-saudara, kalau saudara umat Tuhan, hiduplah seperti umat Tuhan. Kalau saudara mengenal Tuhan, hiduplah dengan pengenalan akan Tuhan. Khawatir itu adalah cara hidupnya orang yang tidak mengenal Allah. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, kamu jangan begitu. Ya, saudaraku sekalian, karena itu penting hari ini kita untuk membuang cara hidup khawatir. Katakan, saya tidak mau khawatir. Mari katakan sama-sama, saya tidak mau khawatir. Khawatir itu bikin masalah. Khawatir itu mengandalkan diri sendiri. Khawatir itu membuat hidup kita tersesat. Khawatir itu ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Kita perlu tahu satu hal. Hidup ini sangat berharga. Kenapa saya bilang sangat? Karena dikatakan berharga saja tidak cukup. Dia lebih daripada berharga. Sangat berharga. Saudara-saudara, karena itu mari kita hargai hidup kita. Mari kita mengerti apa yang dirancangkan Tuhan bagi hidup kita. Kalau kita baca ayat-ayat tadi, Tuhan Yesus berkata, untuk apa sih kamu khawatir tentang makanan minuman? Coba lihat tuh burung di udara. Tuhan pelihara, bunga di ladang, Tuhan hiasi. Amin. Ya. Tuhan bilang, apalagi kamu? Wah, ini kalimat yang sangat membanggakan kita. Saudara percaya, saudara akan mengalami. Saudara tidak percaya, saudara tidak mengalami. Kalau saudara berkata, hidup ya tidak bisa, tidak khawatir. Alkitab bilang, jadilah seperti ukuranmu. Tapi kalau engkau berkata, hidupku ini sangat berharga, Tuhan adalah gembalaku yang baik, maka engkau mendapatkan kasih karunia digembalakan oleh Tuhan. Kalau engkau percaya, Tuhan sudah siapkan kebutuhan saya, saudara akan menerima apa yang saudara percayai. Jadi kita tidak usah berantem, kita tidak usah ribut, kita tidak usah bingung saudara-saudara. Mengapa?
Karena Tuhan sudah siapkan semua. Tuhan jamin. Seperti dia memberi makanan kepada burung-burung, seperti dia menghiasi bunga bakung di ladang, dia akan lakukan itu untuk kita. Saudara-saudara, yang lebih lagi adalah Tuhan 2000 tahun yang lalu, dia datang untuk mengusahakan, untuk mengorbankan dirinya, untuk diberikan kepada kita kasih karunia, agar saudara dan saya bisa dipersiapkan untuk masa depan yang cerah, yang penuh harapan. Caranya dia menanggung dosa kita, ini harus kita percayai. Jangan saudara anggap remeh, itu hebat saudara-saudara. Karena saya, Tuhan datang ke dunia, mati buat saya, jadi betapa berharganya saya ini. Amin. Dan Tuhan tidak akan sia-siakan Venus yang sudah didapatkan kembali, dah terserah kamu jalan sendiri. Tidak. Dia menjadikan saya baru. Dia memperlengkapi saya dengan kuasa Roh Kudus. Dia menyiapkan saya untuk menjadi kuat. Dia menyiapkan saya untuk menjadi berkemenangan. Dan lebih daripada itu, dia menyiapkan kita untuk generasi yang memuliakan Tuhan. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan sudah membangun sebuah pemerintahan, kerajaan di muka bumi ini. Dan saudara dan sayalah adalah penduduknya. Kita adalah pemimpin-pemimpinnya. Kita adalah orang-orang pilihannya. Tapi kita tidak boleh hidup dengan khawatir. Tidak bisa. Semua harus dijalani dengan iman, dengan percaya. Amin. Kita harus katakan, aku bisa hidup baru. Aku bisa berkemenangan dengan Tuhan. Aku mau turut rancangan Tuhan. Aku mau mendekat kepada Tuhan. Seperti kata firman Tuhan. Tuhan akan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Saudara-saudara, yang tidak seperti ukuran dunia ini, perusahaannya banyak, mobilnya banyak, tabungannya banyak. Tapi apa anak Tuhan tidak boleh itu Pak? Ya kalau Tuhan kasih silakan saja, diterima aja dengan ucapan syukur saudara-saudara. Tapi kalau Tuhan berikan yang lebih bagus dari itu, mari kita hidupi. Ukuran kita jangan menggunakan ukuran dunia ini. Nyatanya di dunia ini umat pilihan Allah itu adalah umat yang unggul. Betul? Nyatanya di dunia ini orang fasik tidak punya masa depan. Jadi saudara-saudara, mari kita melihat hidup kita ini sangat berharga. Waktu kita tidak banyak saudara-saudara. Waktu kita sedikit. Rasul Paulus berkata kita harus berlari-lari mengejar tujuan itu. Karena ada agenda yang hebat yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara dan saya adalah umat pilihan. Di mana sih Pak kehebatan kita itu? Saudara-saudara, kalau orang mengaku dirinya hebat, tapi dia masih makan nasi gudeg, ya dia sama dengan kita. Betul? Ya, orang
di pinggiran yang masih banyak mempercayai ilmu-ilmu. Mereka bilang kalau dia makannya 40 hari sekali lah dia hebat, gitu kan. Saudara-saudara, Tuhan juga berkata hal yang sama. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman. Kalau engkau makanannya nasi, makanannya roti, engkau mencari uang, mencari makanan menjadi tujuan hidupmu, engkau biasa-biasa saja. Tapi kalau engkau seperti nasihat firman Tuhan, ini umat yang aku siapkan untuk masa depan yang luar biasa. Orang-orang yang lebih daripada pemenang, orang-orang hebat yang diurapi Tuhan. Maka aku beri kesadaran untuk bukan hanya makan roti, makan nasi, tetapi mereka aku ajari untuk makan firman yang hidup, makan perkataan-perkataan Tuhan. Amin. Dan itu terbukti, saudara-saudara. Elia orang biasa, dia berkata hujan jangan turun, hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan di tengah-tengah langit yang cerah, dia berkata hujan turun saudara-saudara. Kalau kita makan firman Tuhan. Amin. Saudara jangan iri kalau orang lain punya pakaian mahal, punya pakaian tren. Kemudian kok ingin ikut, ingin beli, padahal duitnya sedikit. Tujuan hidupmu akan jadi kacau. Halo? Tahu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Hendaknya engkau berpakaian manusia batiniah. Ini yang menyebabkan hidup kita itu berharga. Dan itu tidak bisa dijalani dengan khawatir. Itu hanya bisa dijalani dengan iman. Seperti Nuh, 120 tahun, dia meyakini sebuah janji yang tidak pernah dia lihat 120 tahun. Tuhan berkata akan datang hujan lebat, buatlah bahtera, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Amin. Nanti akan datang langit yang baru, bumi yang baru. Siapa penduduknya? Saudara dan saya. Kalau kita hadapi dengan iman, dengan khawatir, tidak bakalan bisa. Ya, kita akan selalu, enggak bisa, enggak mungkin, sulit. Ya, tapi kalau saudara bisa memandang bahwa hidupmu ini berharga di mata Tuhan, dipersiapkan untuk satu hari yang luar biasa, menjadi bagian dari gereja Tuhan. Saudara dan saya akan mengalami pesta perkawinan anak domba. Yesus adalah mempelai prianya dan gereja adalah mempelai wanitanya. Hidup kita punya masa depan yang jangan digagalkan oleh kekhawatiran kita. Hidup kita punya masa depan yang hebat. Terima kasihlah setiap hari kepada Tuhan. Bersyukurlah, lihat ini dengan mata iman. Sekalipun secara manusia kita sepertinya tidak bisa mengalami kenikmatan, tidak bisa mengalami berbagai-bagai macam apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia ini, tidak apa-apa. Kita harus tetap bangga. Saudara harus tahu firman bahwa orang fasik itu akan habis masa depannya. Tapi orang yang takut akan Tuhan,
dia akan hidup selama-lamanya. Hidup benar secara akurat, buang kekhawatiran. Amin. Saudaraku sekalian, diselamatkan itu gratis. Hidup dalam keselamatan itu mahal. Harus diperjuangkan, harus dikerjakan setiap hari dengan iman. Terjadilah atas saudara sekalian. Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan yang besar. Berapa banyak di antara saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Saudara berkata, Tuhan, aku mau belajar hidup dengan iman. Aku tidak mau khawatir. Jika itu doamu, angkatlah tanganmu. Atau ada di antara saudara berkata, Tuhan, aku sudah berusaha, tapi aku butuh pertolonganmu. Angkatlah tanganmu saudara-saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman yang hidup jatuh di tanah hati yang baik. Terjadilah mulai dari sekarang. Firman ini akan tumbuh. Firman ini akan berbuah. Firman ini akan membentuk hidup jemaatmu menjadi jemaat yang tidak menjalani kekhawatiran, yang menolak kekhawatiran, yang tidak mau khawatir, tetapi firman-Mu ya Tuhan akan menuntun kami untuk menjadi mengerti bahwa kami berharga di mata Tuhan dan kami akan membawa hidup kami setiap hari kepada Tuhan untuk dibangun, untuk dibentuk, untuk diberi kemenangan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau mengendalikan segala sesuatu. Engkau sudah menyediakan kebutuhan-kebutuhan kami. Bahkan Engkau menuntun kami untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup dengan strata yang lebih tinggi. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kami tidak hanya makan roti, tetapi kami makan firman. Kami tidak hanya mendandani dengan dandanan lahiriah, tetapi kami hidup dengan dandanan batiniah. Kami hidup dalam kekudusan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Agar hidup kami menjadi benar dan akurat di hadapan-Mu ya Tuhan. Terjadilah atas setiap anak-anak-Mu. Mereka berkemenangan dalam segala hal. Mereka berkemenangan dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. Dalam rumah tangga, mereka berkemenangan dalam usaha pekerjaannya. Mereka berkemenangan di dalam kesehatannya. Mereka berkemenangan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Mereka mengalahkan dosa, mereka mengalahkan maut, mereka mengalahkan setan-setan, mereka mengalahkan sakit penyakit. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudaraku sekalian, malam ini terimalah perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan, kemenangan dari Tuhan melimpah-limpah atas engkau. Mari semua yang percaya katakan amin. Kita nyanyikan pujian tadi yang terakhir, gornya saja, dan kita akan tutup dalam doa.
Tuhan yang mulia, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang menyediakan hidup yang berharga. Mari hamba mohon berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati-Mu dengan kesehatan, dengan kesembuhan, dengan umur panjang. Tuhan memberkati-Mu dengan hikmat, pengertian. Yang sekolah Tuhan berkati, yang bekerja Tuhan berkati. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, tangan-tangan yang memberi persembahan. Tuhan memberkati persembahan syukur mereka, persembahan persepuluhan mereka. Tuhan memberkati persembahan misi mereka. Sampai jemaat-Mu hidup berkelimpahan dengan janji Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Saudaraku sekalian, sekarang terimalah berkat, rahmat, damai, sejahtera dari Bapa di surga, cinta, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara sekalian.